teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Yusradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung pemerhati sejarah sekaligus penelusur dokumen sejarah Gayo yang ada di Belanda, yaitu Zulfikar Ahmad. Sebelum kita bincang-bincang mengenai sosok yang akan kita bedah, yaitu Aman Nyerang, salah satu pejuang dari Aceh, dari Gayo tepatnya, yang selama 20 tahun tidak pernah terkalahkan oleh Belanda, dan syahidnya dengan memotong tangannya, dan pedangnya ini kemudian dibawa ke Belanda, dan pada akhirnya tahun 2003 dikembalikan lagi ke pemerintah Aceh. Sebelum itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe, like, komen, dan share channel ini. Semoga kisah-kisah inspiratif yang ada di channel ini bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi inspirasi dan sekaligus motivasi buat kita semua. Langsung saja kita bincang-bincang dengan Bang Zulfikar Ahmad. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bang Jul. Bang Jul sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bang Jul buat waktunya bincang-bincang bersama kita pada kesempatan kali ini. Oke. Mudah-mudahan kita ya seperti biasa bisa berbincang-bincang lebih panjang juga mungkin kan nanti. Ya, amin. Jadi Bang Jul, sejak kapan ini mulai menelusuri sejarah Gayo yang ada di Belanda, Bang? Kalau ditanya sejak kapan sebenarnya secara intens dari dulu saya suka banyak dengar. Jadi waktu saya kecil dulu, mama saya itu suka meninabobokan saya dengan berbagai macam dongeng. Kebetulan berbagai macam dongeng-dongeng itu dongeng-dongeng di sekitar Gayo. Itu yang cerita Malim Dewa, cerita Putri Puke, cerita Putri Ijo, cerita Tubelah, cerita berbagai macam cerita sampai cerita tentang bagaimana Depik, dari mana datang segala macam. Jadi saya dari kecil saya selalu ditemani dengan berbagai macam cerita tentang Gayo. Nah, itu melekat cukup erat dalam ingatan saya. Sampai suatu ketika saya berpikir bahwa semua orang di Gayo ini seperti saya, tahu semua cerita. Pada suatu hari saya bercerita kepada ada tamu datang dari luar daerah yang baru kali pertama datang ke Takengon. Kemudian bersama saya ada anak muda, ada yang lebih muda dari saya. Jadi pada saat saya menceritakan sesuatu ke tamu tadi, kalau saya nggak salah cerita tentang Pukes, Putri Pukes saya ceritakan ke tamu, terus saya tanya sama yang muda, yang menemenin saya tadi, ada bahagian cerita itu yang terlupa, saya tanya ke dia, ternyata dia nggak tahu sama sekali. Itu yang pertama membuat saya kaget gitu. Wah, masa sih ada yang nggak tahu cerita Putri Pukes, sementara dia udah seumur hidup tinggal di Takengon. Dari situ setelah kemudian saya coba telusuri, ternyata banyak orang yang tidak semua orang tahu. Itu bukan cerita yang biasa diceritakan ke beberapa orang gitu. Terus sekitar tahun 2014 saya dikasih tugas oleh Kepala Bapeda waktu itu untuk mengumpulkan benda-benda budaya. Tujuannya untuk dipamerkan di Pekan Kebudayaan Aceh. Waktu saya cari, sangat banyak saya dapat ini sebenarnya. Saya dapat informasi tentang itu. Tapi semua ceritanya begitu dahsyat, yang kadang-kadang di luar nalar. Sehingga saya mempertanyakan, benarkah ceritanya gitu. Dengan tidak begitu yakin, benda-benda budayanya ada yang sebagian yang bisa dibawa, ada yang sebagian cuma bisa difoto, akhirnya kita pamerkan di PKA ke-7 kalau saya nggak salah waktu itu. Nah, sejak hari itu
karena saya tidak punya pegangan apapun, saya terpaksa menerima informasi dari pemilik barang. Jadi begitu dibilang ini adalah kunyur gajah ini bla 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 bla. Oke, saya hafal mati itu cerita tentang kunyur gajah itu. Saya nggak tahu itu betul atau tidak, nggak tahu. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan rujukan. Nah, pulang dari PKA itu saya mulailah mencari sedikit demi sedikit. Waktu itu teknologi juga belum begitu bagus lah. Sedikit demi sedikit dokumen-dokumen yang ada. Sampai kira-kira sekitar 2000 berapa itu ya? Sekitar 2018 apalah, gitulah kira-kira. Waktu itu iseng saya upload foto yang menggambarkan situasi Bali di Facebook. Kemudian seseorang komen, kalau saja ada keterangannya, alangkah bagusnya foto ini. Nah, itu yang membuat, oke, saya punya dokumennya, saya punya ceritanya, saya tahu, mulailah saya cerita. Ini kembali lagi ketika saya ketemu dengan salah satu anak muda tadi yang ternyata cerita Putri Pukes pun dia nggak tahu. Ini kan sama kejadiannya nih. Ini yang mempertemukan, kemudian akhirnya ya saya coba mengumpulkan pelan-pelan, begitu ada waktu, ada kesempatan, fragmen-fragmen yang bisa direkam dan memiliki nilai-nilai cocok lah untuk diceritakan saat ini, itu yang saya bagikan ke teman-teman di Facebook. Itu kira-kira. Ya, jadi mulainya dari 2018 ya Bang, kalau untuk penelusuran ini ya? Penelusuran 2018. 2018, dan itu langsung ke Belandanya? 2000, sebenarnya sebelum itu sudah ada pelan-pelan, tapi oke, yang mungkin yang paling banyak waktu itu 2018. Saya tidak ke Belanda, saya menelusurinya itu lewat website. Saya dapat link perpustakaan Belanda yang bisa di-download semua buku-bukunya. Jadi tidak ke Belandanya. Ya, melalui internet. Dan itu masifnya itu 2018 ya Bang? Ya, yang terbanyak melalui rujukan-rujukan tadi, kemudian diselusuri lebih lanjut, di-download dokumen-dokumen itu. Ya. Nah, Bang Jul bisa bahasa Belanda, Bang? Sejauh ini nggak bisa. Jadi pakai Google Translate? Saya ditolong sama kawan saya yang bernama Google Translate itu. Ya. Jadi begini, bahasa itu sebenarnya ada rasanya. Jadi kalau kita terjemahkan itu di Google Translate, kita nanti akan dengan kalimat yang sangat kacau, itu akan membingungkan kita. Sehingga itu susah kita dapat informasinya. Nah, kita harus punya semacam rasa bahasa gitu. Ada apa namanya, saya nggak tahu persisnya, tapi begitu itu kita baca, begitu itu tidak enak, berarti itu masih belum betul terjemahan kita. Nah, sampai dia terasa enak ketika kita susun kata-katanya itu, kalimatnya kita susun enak dan pas dengan apa yang diterjemahkan, itu dia. Jadi saya pakai Google Translate, tapi dengan menggunakan rasa bahasa itu. Ya, kira-kira udah berasa, berarti sudah oke begitu ya? Sudah oke ya, ini udah betul nih berarti ini. Tapi kalau masih kacau kalimatnya, ini belum nih, ini masih belum betul ini. Iya. Ada ikhtiar kemudian belajar bahasa Belanda atau menggunakan ensiklopedia, kamus, dan yang lain-lain, Bang? Nggak ada. Betul-betul saya mengandalkan Google Translate dan rasa bahasa tadi. Ya, jadi itu ya, bantuan sahabat Google tadi ya? Ya, sahabat terbaik itu. Ya, kemudian pendekatan rasa tadi. Seberapa banyak yang Bang Jul temukan dari hasil penelusuran tadi? Karena kan rujukan tentang gaya itu masih sangat sedikit sekali ya. Dan selama ini kan rujukan dari Belanda itu ada tapi masih terbatas. Kalau ditanya seberapa banyak, kalau item barangkali saya nggak ingat. Tapi kalau ukurannya itu kira-kira sekitar 60 giga.
60 giga. Itu sudah termasuk foto. Sudah termasuk foto. Ada sekitar 60 giga kalau saya nggak salah. 60 giga, Bang. Besarannya berapa untuk foto, buku? Variasi dia. Kalau buku yang tebal kan pasti juga dia besar. Dan begini, ada lagi yang foto yang ketika dia di-scan dijadikan PDF itu, sebelum jadi PDF dia dijadikan gambar dulu. Ini cukup besar ukuran filenya nih. Ya. Tapi saya rasa kalau dari item paling 200 lah, 100 lah. 100 orang lebih kalau item. Secara itemnya itu termasuk foto. Oke. 100. Kalau buku aja ya saya nggak yakin, tapi 80-an ada saya rasa. 80 giga. 80-an judul gitulah. 80-an judul. Oke, baik. Di antara temuan-temuan ini Bang Jul, apa yang Bang Jul temukan tentang Gayo yang selama ini memang tidak dijumpai di Gayo? Hal-hal baru. Nah, termasuk tentu aman nyerang, hal yang baru ya. Hal yang baru nanti lebih lanjut kita bahas aman nyerangnya. Ya. Saya menemukan sangat banyak hal baru tentang Gayo yang surprise, untuk saya sendiri surprise. Jadi seperti misalnya tenun. Tenun itu hal yang sama sekali saya tidak pernah dengar sebelumnya, dan begitu saya baca bahwa di Gayo itu memiliki tenun, itu sesuatu yang sangat mengejutkan bagi saya. Kemudian ketika baca-baca lagi, kadang-kadang ketemu tentang misalnya tentang makanan, tentang permainan masyarakat, termasuk suasana anak muda ketika Ramadan ngapain sih? Nah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya sangat mengejutkan dan sangat menyenangkan untuk membacanya, mengetahuinya bahwa ternyata kehidupan orang-orang Gayo di masa itu, setidaknya sekitar 100 tahun yang lalu itu, punya cukup banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang mereka punya. Bukan berarti kita harus kembali ke 100 tahun yang lalu, tapi bagaimana kita hidup dari 100 tahun yang lalu untuk kebaikan 100 tahun yang akan datang. Jadi dulu anak muda Gayo itu tinggalnya di Mersah tuh, di masjid-masjid itu. Jadi mereka nginap di sana. Semua orang-orang muda, termasuk orang-orang yang duda atau tamu-tamu yang datang ke satu kampung, itu mereka semua nginap di masjid di Mersah. Kenapa begitu? Karena rumah terlalu kecil. Tidak semua rumah orang Gayo itu, jangan bayangkan semua orang Gayo itu punya pintu ruang, tidak. Sebahagian dari mereka cuma punya bubung limu yang untuk cukup beberapa orang saja gitu. Nah, ini mereka kemudian nginapnya di Mersah. Di Mersah ternyata mereka itu saling berbagi ilmu. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia, ada macam-macam. Dan saya kaget, anak muda Gayo zaman dulu mampu membuat yang namanya minyak samin. Nah, minyak samin, waktu itu dinamakan minyak sapi, ini bahkan punya nilai ekonomis untuk anak muda itu sendiri. Padahal mereka cuma kadang-kadang cuma menghabiskan waktu di sekitar Mersah. Kemudian saya temukan juga ada cerita bahwa di bulan-bulan Ramadan itu, anak muda di Mersah itu, kalau malamnya mereka tadarus, kalau siangnya itu mereka justru berkesenian. Jadi mereka misalnya katakan katakan rukun sholat lah, ini misal. Persoalan yang dibahas cukup banyak sebenarnya. Mereka belajar tentang sholat, kemudian mereka belajar tentang rukun sholat. Nah, untuk menghafal rukun sholat ini, seringkali mereka menghafalkannya dalam bentuk didong, disairkan dalam bentuk didong. Ada yang kemudian menghasilkan syair-syair yang indah. Ada yang kemudian ya cuman sekedar menghafal saja. Nah, ketika ini sudah terhafal, untuk lebih meningkatkan hafalan mereka biasanya bertanding ya, dengan syair yang didong, dengan syair yang diciptakan, misalnya, oke, wahai sahabat, coba kamu sebutkan apa rukun sholat ke-8, misal seperti itu. Nah, tanya jawab soal agama ini banyak yang dihadirkan dalam bentuk-bentuk kesenian. Ini yang kemudian
di saat hari raya itu dipertandingkan, sehingga di hari raya itu ada satu festival di Gayo yang dinamakan dengan Festival Reriah Reriu. Nah, itu festival menampilkan semua latihan seni yang ada di selama Ramadan. Apa saja ilmu yang mereka dapat, pengetahuan baru, cara penyampaian baru, kan biasanya di dalam acara Reriah Reriu. Salah satu item dari Reriah Reriu itulah meniri Nireju. Nah, itu kan hal yang baru, itu menarik. Itu makanya saya suka banyak baca, karena wah ternyata banyak hal yang menarik di masa lalu gitu. Ya, dan di Gayo, termasuk orang Gayo yang di luar, saya yakin tidak semua tahu tentang ini, kecuali memang generasi baby boomernya itu, yang orang tua mereka, kakeknya, datunya, empunya, begitu Bang Jo. Nah, hal lain lagi Bang? Menyangkut pandemi misalnya, apa Gayo? Oh ya, ada sih. Ada pengalaman itu pandemi sebelumnya? Jadi ada pandemi di sekitar 18 sekian itu. Itu memang Belanda sendiri nemunya cerita gitu. Mereka nggak nemu bukti gitu, tapi mereka ditulis oleh, kalau nggak salah saya, oleh J. Creamer. Itu J. Creamer sendiri menulisnya di tahun 1922. Cerita tentang saya lupa 18 berapa gitu, tapi waktu itu pandeminya pandemi kolera. Jadi wilayah Gayo itu sampai ke wilayah PD sekarang, wilayah Sigli. Kemala namanya. Daerahnya daerah Kemala namanya. Nah, Kemala itu pada awalnya itu 100% orang Gayo tinggal di sana. Kemudian datang orang dari Aceh Besar, datang orang dari PD untuk berinteraksi di sana. Pada suatu ketika datang pandeminya setelah saya coba bandingkan dengan data-data pandemi yang pernah terjadi di dunia, saya yakin itu pandeminya adalah pandemi kolera. Ketika terjadi pandemi kolera, di kampung itu 100% orang Gayo punah. Meninggal semua. Tidak ada lagi catatan, yang kemudian orang yang dari Aceh Besar dan PD tadi yang menetap di sana, sehingga sampai sekarang itu orang tahunya itu daerahnya daerah PD, padahal itu kampung asli Gayo. Tapi karena sudah punah sama sekali, nggak ada yang tahu. Kemudian pandemi yang kedua itu pandemi flu Spanyol. Flu Spanyol itu yang paling parah itu wak. Wak yang terjadi di flu Spanyol itu memaksa masyarakat Wak itu semuanya harus meninggalkan kampung Wak. Nol, nggak ada orang di kampung Wak. Itu sebabnya ada mereka yang sebagian tinggal di Bintang, ada sebagian mereka tinggal di Toweren kalau nggak salah namanya, Wak Toweren. Wak Toweren itu adalah orang yang datang dari Wak mengungsi ke Toweren karena pandemi. Nah, pernah juga ada pandemi untuk kerbau. Nah, itu juga pernah terjadi. Kemudian katanya kelaparan besar. Kelaparan besar itu saya kira kena paceklik. Itu kalau menurut perkiraan kemungkinannya karena persoalan iklim. Nah, itu jadi banyak hal-hal menarik yang terjadi. Nggak usah terlalu jauh lah, nggak usah barangkali kita akan cerita ribuan tahun. 100 tahun yang lalu saja, itu Gayo itu banyak hal yang menarik yang sekarang kita nggak tahu. Ya. Nah, begitu kira-kira, Yus. Ya, dan sempat saya baca juga Gayo saat itu, ya sebelum kedatangan Belanda ya, sebelum kedatangan Belanda itu sudah memproduksi APD buat perang ya, Bang. Oh ya, itu menarik juga itu. Jadi hebatnya orang sebenarnya pakaiannya gagah sih ya. Mereka pertama di dalam di rompi, itu rompi mereka buat dari kulit kerbau yang kering. Begitu juga dengan pelindung kepala. Kemudian baru di luarnya itu mereka bajunya. Jadi orang Gayo pada masa itu sudah punya teknologi logam. Mereka sudah bisa membuat logam, membuat benang-benang dari logam itu, benang dari tembaga lebih besar dari benang, tapi tidak sebesar tali. Kira-kira ukurannya. Itu menurut saya, itu opini itu. Itu dalam bahasa Gayo disebut gebet. Jadi gebet itu artinya adalah benang tembaga.
Jadi kebet ini yang kemudian disulam, ada yang menjadi topi, ada yang seperti lobe itu, topi haji itu. Ya. Kemudian ada juga yang kemudian disulam itu menjadi bentuk pakaian. Jadi kalau kita bayangkan seperti jirah, pakaian perang itu, hanya saja di dalam dan di luarnya itu dilapisi lagi dengan kain-kain, sehingga nggak kelihatan dia jirahnya itu. Gitu juga dengan topi yang mereka pakai, itu sebenarnya ada jirahnya tuh, ada jahitan dari kebat tadi atau benang tembaga tadi. Nah, benang tembaga ini yang kemudian dijahit menjadi sesuatu, ada yang menjadi pakaian, ada yang menjadi topi. Dan itu keren tuh, Yos, keren itu. Saya nggak tahu di mana bisa dapat itu. Saya nggak yakin lagi itu ada tinggal saat ini itu. Ya, luar biasa ya Bang. Sampai alat perangnya ya, perisai ya. Ya. Sampai produksi perisai ya. Artinya sebelum Belanda ini kan luar biasa ya. Kalau untuk ya gimana Bang? Jadi orang Gayo itu punya berbagai macam teknologi. Kalau kita kaitkan dengan Iskandar Muda, di zaman Iskandar Muda, salah satu komoditi ekspor Sultan Aceh itu adalah gajah. Dan yang tahu dan paham menangkap gajah hidup-hidup itu cuma orang Gayo. Jadi orang Gayo yang memproduksi gajah, dikirim ke luar negeri, diekspor. Ini yang kemudian muncul di India, muncul di Kamboja, muncul di mana-mana sebagai kendaraan perang. Gajah itu sebagai kendaraan perang, sebagai kendaraan angkut. Jadi gajah yang harus mereka terima itu dalam keadaan hidup. Nah, di Aceh, yang mampu menangkap itu cuma orang Gayo. Saya baca di bukunya Voss, kalau saya nggak salah dia orang Jerman. Dan saya juga baca kayak mana orang Gayo membuat perangkap untuk badak. Nah, di dalam buku Voss itu tidak disebutkan itu dilakukan oleh orang lain, sehingga saya berasumsi, ini asumsi ya, artinya masih kalau secara akademis atau secara ilmiahnya masih memungkinkan untuk dipertanyakan lebih lanjut. Kalau Voss 1905 tidak menceritakan ada orang selain Gayo yang bisa menangkap gajah dan badak, maka asumsi saya ini keahlian orang Gayo. Nah, di zaman Sultan Iskandar Muda, orang Gayo menyediakan devisa bagi Sultan Iskandar Muda melalui perdagangan gajah yang sangat besar sebenarnya pada masa itu. Di zaman sekarang, Gayo kembali menyumbang devisa lewat kopinya. Jadi Gayo itu sebenarnya adalah modalnya Aceh untuk banyak hal yang terkait dengan luar negeri. Ya. Nah, gitu. Dan terkait kopi ini, Bang, sebelum Belanda dari penelusuran Bang Jul memang kopi ini sudah ada di Gayo ya? Ada. Nah, di Gayo, kalau yang sebelum Belanda itu di Gayo itu disebut kewe atau sengkewe. Nah, kewe atau sengkewe ini merupakan serapan dari bahasa Arab yang disebut dengan gahwa. Nah, dulu orang Gayo tidak minum biji, tapi mereka mengolah daun kopi ini yang diolah kemudian diseduh diminum seperti teh gitu. Ya. Yang saya surprise, seorang doktor peneliti dari Royal Botanic Garden, nanti bisa cari di Google, Royal Botanic Garden, ada satu orang dokter yang kemudian menguraikan apa manfaat dari kewe atau sengkewe itu. Mulai dari diabetes, kanker, ini, itu, segala macam dia ketemu. Masya Allah, kenapa kita tidak simpan ilmu orang tua kita dulu? Kenapa sekarang kita justru cari obat yang lain, ternyata obatnya ada di sekitar kita. Jadi, karena pada masa itu orang Gayo tidak minum biji kopi, mereka hanya minum daunnya, akhirnya biji kopi dimakan oleh burung-burung, dan burung-burungnya terbang kemana-mana. Inilah yang menyebar di seluruh hutan Gayo. Ini yang seringkali kalau orang Gayo lihat apa di punggung-punggung apa, kalau orang kita bilang ipe matang, ipe matang, itu saya sering dengar istilah itu datangnya dari burung yang menyebarkan biji-biji kopi ini ke seluruh tanah Gayo. Itu kopi yang asli Gayo. Itu saya kira bentuknya adalah kopi Robusta. Ya. Banyak sekali berarti Bang Jul ya, temuan baru, hal baru, dan yang luar biasa ya, termasuk seni budaya juga. Kemungkinan ada alat musik kita yang sudah punah atau tarian. Betul. Ya. Nah, ini kita ke Amanyarang Bang Jul.
Jadi sebetulnya siapa sosok Aman Nyerang ini dari hasil penelusuran Bang Jos? Ya. Jadi awalnya saya terperangkap bahwa Aman Nyerang itu adalah orang Samar Kilang awalnya. Nah, tapi kemudian setelah saya melakukan penelusuran lebih dalam, saya baru tahu bahwa Aman Nyerang itu adalah orang Wih Dusun Jamat. Nah, itu kampung aslinya Aman Nyerang ini. Beliau berasal dari Wih Dusun Jamat. Nah, ini ceritanya cerita ke depan, cerita ke belakang biar dapat keseluruhan gitu ya. Ya. Jadi Aman Nyerang ini kondisi masyarakat Gayo pada masa itu. Kalau kita lihat kronologisnya, berarti Aman Nyerang ini mulai berperang sebenarnya 1902. 1902 Belanda belum masuk ke Gayo. Belanda baru masuk ke 1904. Berarti 2 tahun sebelum Belanda masuk ke Gayo, Aman Nyerang sudah mulai. Nah, pada saat Aman Nyerang wafat, gugur, di markas beliau itu ditemukan 2 bundel tulisan dalam bahasa Jawi, tulisan Arab gundul, yang satu berbahasa Melayu, satu berbahasa Gayo. Ini menarik. Ini saya luar biasa penasaran, ingin dapat bundel ini. Yang ketiga Quran, itu yang didapat. Nah, gambarannya di 1902 itu orang Gayo yang pandai tulis baca itu tentu tidak semua orang bisa tulis baca. Itu orang-orang istimewa yang bisa tulis baca. Nah, dari 2 bundel yang dimiliki oleh Aman Nyerang ini, salah satu surat yang saya tahu, yang beliau simpan dalam bundel itu adalah surat Raja Kemala. Raja Kemala ini berarti raja di Aceh Pidi tadi. Raja Kemala menulis surat kepada Aman Nyerang dengan menggunakan argumen ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira meminta Aman Nyerang untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Itu isi surat yang dibuat oleh Raja Kemala. Ternyata surat itu tidak membuat Aman Nyerang menyerah, tidak membuat Aman Nyerang mundur. Nah, saya menduga bundel tadi itu adalah bundel yang berisi surat-surat politiknya Aman Nyerang. Nah, ini yang sangat sulit untuk kita dapat. Dan saya yakin ini masih ada barangnya. Ini ada. Insya Allah ada nih barangnya. Ya. Kalau begitu, Aman Nyerang pada masa itu adalah orang yang cerdas. Aman Nyerang adalah orang yang bisa tulis baca. Bisa berkomunikasi lewat surat. Itu tidak terjadi di seluruh orang Gayo. Nah, kalau beliau demikian pintar, maka pastilah beliau menjadi panutan di Dusun Jamat. Ini yang kemudian mungkin dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat, dijadikan sebagai sumber tempat berkonsultasi, tempat bertanya, walaupun Aman Nyerang bukan pemimpin di desa itu. Jadi bisa jadi Aman Nyerang adalah cerdik pandainya di desa Jamat, asumsi, yang kemudian ini yang dijadikan rujukan oleh banyak orang untuk bertanya tentang Aman Nyerang. Nah, kalau Aman Nyerang menurut pengakuan Belanda atau di dalam catatan Belanda disebutkan Aman Nyerang berjuang selama 20 tahun. Beliau wafat 3 Oktober 1922. Berarti kalau 3 Oktober 1922 kalau dianggap 20 tahun kan berarti mulainya di 1902. Ya. 1902 Belanda belum masuk ke Gayo. Belanda mulai mendekati Gayo. Jadi di sekitar 1900 Sultan Aceh itu sudah mulai disembunyikan di Takengon ketika itu. Ini yang kemudian mengundang Belanda untuk masuk ke Gayo. Karena mau ngejar Sultan Aceh sebenarnya. Nah, perkiraan saya ketika Belanda mulai masuk ke Gayo ini Aman Nyerang sudah mulai menahan Belanda untuk tidak masuk ke Gayo lewat jalur Birun. Itu
Asumsi. Nah, suasana Aceh pada masa itu, kenapa orang Aceh, terutama kenapa orang Gayo khawatir masuk Belanda ke Gayo? Perlu diketahui pada masa itu tidak ada lagi politik divide et impera, tidak ada lagi politik adu domba. Kemudian pemerintah Belanda sendiri sudah mulai menjalankan kebijakan yang namanya Zelfbesturen. Kalau kita terjemahkan saat ini, Belanda sudah mulai menerapkan pemerintahan otonom. Artinya, ketika Belanda masuk ke satu wilayah, itu mereka tidak mengkooptasi raja-raja atau pemimpin-pemimpin lokal. Mereka justru membiarkan pemimpin-pemimpin lokal ini tetap bisa dengan kondisi lokalnya, hanya saja Belanda mengatur hal-hal yang terkait dengan makronya. Itu yang terkait. Jadi kalau melihat itu sebenarnya agak sedikit aneh kenapa masyarakat menolak kedatangan Belanda. Nah, ternyata di opini masyarakat yang berkembang ketika masa itu adalah kalau Belanda masuk, maka akan sangat berbahaya rumah-rumah kita. Waktu itu tersiar kabar, ketika Belanda masuk ke suatu daerah, apabila kita kan biasanya kita kerja di kebun, ya. Nah, pulang dari kebun, begitu kita mau masuk ke rumah, di rumah ada barangkali anak istri kita, kalau kita lihat sendal Belanda itu kita nggak boleh masuk ke dalam sampai dia selesai dengan urusannya, keluar. Hal yang seperti ini berkembang di masyarakat, ini yang membuat masyarakat sangat ingin tutup. Karena itu persoalannya adalah kehormatan keluarga. Itu tidak mungkin ditolerir. Nah, kemudian juga isu tentang pengkafiran. Nah, ini yang kemudian membuat gerakan di Aceh dinamakan dengan gerakan Perang Sabi. Perang Sabi itu adalah perang sabilillah, fi sabilillah. Jadi perang agama. Ini yang dikembangkan karena mereka mau mengkafirkan. Inilah yang membuat semangat perlawanan. Nah, hal yang seperti itu yang saya kira yang dirasakan oleh Aman Nyerang. Aman Nyerang tidak mau negerinya direndahkan dengan hal-hal yang tidak pantas. Dan saya kira juga Aman Nyerang berpikir tentang tentang pengkafiran itu. Itu yang kemudian Aman Nyerang datang dari Jamat, bergabung dengan Cik Bebesen dan Reji Bukit, saya kira. Karena yang menghadang Belanda naik pertama itu Cik Bebesen dan Reji Bukit. Jadi sangat mungkin Aman Nyerang ini ikut bergabung. Karena 1902 dalam catatan beliau tuh mulai berjuang gitu. Jadi Aman Nyerang itu pintar. Aman Nyerang itu sayang sama rakyatnya, sayang sama masyarakatnya. Aman Nyerang itu mau membela masyarakatnya. Aman Nyerang punya kecerdasan tradisional namanya. Ya. Jadi di sekitar tahun 1916 itu Belanda sudah mulai puncak tuh kejengkelan untuk Aman Nyerang tuh 1916 tuh. 1916 Belanda mendirikan bivak di Jamat. Itu jumlah tentaranya 2 brigade. 2 brigade itu kira-kira sekitar 80 orang. Pasukan inti 80. Itu ada tukang masak, ada porter, ada macam-macam sehingga lebih kurang kekuatannya antara 100 sampai 120 orang. 2 brigade itu. Nah, penduduk Jamat sendiri tidak sebanyak itu. Bayangkan di satu daerah jumlah tentaranya lebih banyak dari jumlah penduduknya. Apa yang akan terjadi? Pasti masyarakatnya akan terteror. Ya. Masyarakat Gayo pada masa itu tidak terlalu banyak yang bisa berbahasa Indonesia. Kalau ada orang bisa berbahasa Indonesia ketika itu, maka dia akan diangkat menjadi salah satu petul. Dianggap bisa memimpin mewakili kampungnya untuk bernegosiasi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, datang Belanda, nggak bisa bahasa Gayo, punya senjata lengkap, di kampung jumlahnya banyak, masyarakat terteror. Otomatis terteror. Bahkan keluarga Aman Nyerang sendiri sangat sering diteror untuk dikorek informasinya di mana keberadaan Aman Nyerang.
Di sekitar 1916, karena Belanda tidak bisa menangkap aman nyerang, akhirnya bukan Rejelinge, tapi Penghululinge. Bedanya di 1916 itu apa bedanya Rejelinge dengan Penghululinge? Saya kan habis Linge baru Jamat ya. Kalau kita datang dari Isa, kita ketemu Linge dulu. Dari Linge kita lanjut, baru kita ketemu Jamat nanti kampungnya. Nah, kawasan itu semua dikoordinir oleh Penghulu Linge tadi. Nah, Penghulu Linge ditangkap, diteror untuk mencari informasi di mana. Kalimat yang disampaikan oleh Penghulu Linge itu dicatat dengan bagus oleh Belanda. Jadi Penghulu Linge ngomongnya seperti ini. Hari ini kami membutuhkan matahari, tapi besok kami masih membutuhkan rembulan. Nah, itu ketika ditanya apa pendapat Penghulu Linge terhadap aman nyerang. Artinya pada masa itu mereka membutuhkan pemerintah Hindia Belanda, jangan teror mereka, jangan ganggu rakyatnya. Tapi Penghulu Linge itu sangat berharap adanya aman nyerang besok. Itu yang dimaksud dengan rembulan di sana. Nah, kata-kata ini kemudian memicu aman nyerang mengadakan perlawanan besar. Jadi kemudian aman nyerang mengirim aman nyerang itu mereka cuma bertujuh, satu pasukan 7 orang, 5 dengan beliau, berarti 4 orang Gayo, tambah aman nyerang berarti 5, tambah 2 lagi orang dari Panten Labu. Ini yang menjadi pasukan inti aman nyerang. Pasukan inti aman nyerang yang di orang Gayo itu namanya Aman Ransum, Aman Bedel, apalagi ya, ada beberapa tadi yang paling penting Aman Ransum. Aman Ransum ini semacam wakilnya Aman Nyerang. Beliau walaupun ada di situ Aman Bedel, bukan berarti Aman Bedel yang menjadi wakil Aman Nyerang, tapi Aman Ransum yang menjadi orang kedua. Nah, ini disebar sama Aman Nyerang, satu grup menuju ke Mungkur, satu grup lagi itu menuju ke Widosun, Jamat. Posisi Aman Nyerang sendiri itu berada di sekitar Samarkilang waktu itu. Itu yang membuat saya menduga Aman Nyerang adalah orang Samarkilang. Di situ kesalahan saya waktu itu. Tapi setelah saya tahu semua ceritanya, saya jadi tahu aslinya Aman Nyerang itu dari Widosun, Mekana. Aman Nyerang itu berada di Samarkilang. Aman Nyerang membagi 2 kelompok, satu kelompok menuju ke Widosun, satu kelompok lagi menuju ke Mungkur. Ini Aman Nyerang meminta tambahan pasukan karena Belanda sedang mau mencoba menduduki Serule. Ini yang kemudian setelah bergabung, Aman Nyerang ada 7, kemudian dari Dwi Dusun waktu itu disebut di dalam dokumen Belanda itu Tengku Perempuan. Tengku Perempuan ini membawa 7 pemuda juga, dia seorang perempuan. Dan kalau dia disebut Tengku Perempuan, saya kira beliau adalah seorang ulama perempuan dari Jamat. Kalau sekarang kita coba cari informasi, yang paling jauh kita bisa dapat di Jamat itu adalah tentang Datu Cari. Saya menduga ada hubungan antara Datu Cari dengan Tengku Perempuan tadi. Nah, oke, kita balik ke cerita. Jadi Tengku Perempuan ini membawa 7 orang, Aman Nyerang membawa 7 orang. Kemudian Penghulu Mungkur itu membawa ketika itu. Nah, 23 orang inilah yang kemudian berperang 2 hari 2 malam di Serule tanggal 9, 10 Agustus 1916. Jadi 9, 10 Agustus 1916 pernah ada perang besar di Serule, 23 orang Gayo yang bertahan 2 hari 2 malam cuman dengan menggunakan tombak dan pedang. Apa yang terjadi? Belandanya keluar, tidak pernah diduduki itu Serule sampai hari ini. Di dalam catatan perang Belanda, namanya Verslag, tanggal 10 Agustus 1916 ditetapkan sebagai dimulainya perlawanan Linge. Nah, tak ada satu orang pun yang memperingati itu sampai dengan hari ini.
Padahal itu dicatat oleh Belanda sebagai cikal bakal perlawanan Linge. Nah, kemudian ada Tengku Perempuan tadi. Tengku Perempuan itu saya sangat penasaran dengan Tengku Perempuan ini. Tengku Perempuan itu kemudian dengan 7 anak mudanya, dengan 7 muridnya, saya kira, itu kemudian beliau berangkat ke Gayo Luas dan membebaskan Gayo Luas dari Belanda. Penghulu Mungkur kembali ke Mungkur, Aman Nyerang kemudian tetap berada di sekitar Jamat, areanya adalah Jamat, Samarkilang, Lukuk. Ini tiga titik yang dijaga oleh Aman Nyerang. Kalau di dalam catatan Belanda disebutkan bahwa Aman Nyerang itu gugur di hulu Sungai Lukup Serbejadi. Pada saat saya ukur secara di peta, ternyata itu masih lebih dekat ke Jamat daripada ke Lukuk. Nah, itu dia. Walaupun disebutkan Aman Nyerang gugur di Lukuk. Nah, pada saat Aman Nyerang, apa yang menarik dari 1916 ke 1922? Ya. Sebelum 1916, Aman Nyerang masih sering datang ke pemukiman-pemukiman. Kalau misalnya ada kenduri, ada pesta, itu Aman Nyerang masih suka datang. Informasi ini saya dapat dari Pak Yusuf di kampung Widusun. Pak Yusuf yang cerita ke saya. Pak Yusuf menceritakan ke kami waktu itu bahwa Aman Nyerang ini kalau memang ada kenduri atau ada apa di kampung, Aman Nyerang datang. Dan Aman Nyerang biasanya memimpin doa. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan di kampung. Setelah itu Aman Nyerang balik lagi. Nah, berarti itu sebelumnya interaksi Aman Nyerang dengan masyarakat itu sangat bagus. Jadi beliau bisa saja dipanggil di mana saja menjadi tengku, menjadi pembaca doa segala macam. Tapi setelah 1916 sampai dengan 1922 itu Aman Nyerang tidak pernah turun lagi ke pemukiman. Nah, pertanyaannya, bagaimana 7 orang hidup di belantara Gayo tanpa dukungan makanan? Kenapa begitu? Ketika Belanda berhasil menemukan persembunyian Aman Nyerang, di persembunyian Aman Nyerang tidak ditemukan satu butir pun beras dan garam. Artinya, Aman Nyerang tidak bersentuhan dengan masyarakat untuk memenuhi bahan pokoknya. Nah, kalau Aman Nyerang bisa hidup selama 8 tahun di belantara Gayo, maka sebenarnya belantara Gayo punya potensi luar biasa untuk pangan. Tidak mungkin Aman Nyerang bisa hidup. Pasti ada bahan pangan, ada obat-obatan, ada metode-metode penyehatan, ada macam-macam lah. Nah, kalau kita hubungkan sekarang, mari kita lihat makanan Gayo ya. Makanan Gayo, salah satu kekayaan makanan Gayo itu adalah rempah. Rempah ini, kalau kita lihat definisinya, rempah adalah bagian kecil dari makanan untuk penyedap. Bisa untuk sedikit pedas, penyedap dia. Jadi dia bukan komponen utama dari makanan. Itu rempah-rempah. Nah, Gayo punya puluhan jenis rempah yang disebut dengan cecah. Ada cecah bajik, ada cecah raya, ada cecah Jerman, ada cecah Ries, ada cecah, berbagai macam cecah. Ternyata kuliner Gayo sangat kaya rempah yang dibuat dengan memadukan berbagai macam komponen-komponen yang lain. Di dalam buku J. Creamer disebutkan bahwa salah satu keistimewaan dari makanan Gayo adalah makanan Gayo mengandung 44 macam awas, 44 macam bumbu. Saya yang sampai hari ini, dengan usia saya yang saat ini, saya baru tahu paling hebat 18. Nggak ada awas 20. Awas 18 itu udah paling hebat saya tahu. Ternyata orang tua kita 100 tahun yang lalu punya awas 44. Sudah kami coba hitung termasuk dengan kompor-kompornya paling hebat cuma 25. Berarti kita sudah kehilangan salah satu potensi kuliner kita. Nah, kita balik lagi ke cerita. Makanan Gayo, kuliner Gayo itu sangat terkait erat dengan hutan.
empat contohnya. Baru akhir-akhirnya saja dicoba ditanam di sekitar pemukiman. Kalau tidak, bahan-bahan untuk cecaries, ya, bahan-bahan untuk berbagai macam cecah, semuanya di hutan asalnya. Jadi gayo itu sangat terkait kehidupannya dengan hutan, makanannya ada di hutan. Aman Nyerang 8 tahun hidup tanpa dukungan, hidup dalam hutan. Orang Gayo, lihat makanannya, lihat apa yang mereka buat, ada cecah tertentu yang cuman pisangnya ada dalam hutan. Bukan ditanam secara khusus. Nah, kalau begitu, Aman Nyerang 8 tahun didukung, disupport dengan bagus kehidupannya oleh hutan-hutan Gayo. Nah, sekarang kalau kita lihat jenis kuliner Gayo dibandingkan dengan jenis kuliner pesisir, itu sangat jauh berbeda. Kalau kita lihat di Aceh, itu sangat jauh berbeda. Rasa segala macam itu sangat berbeda. Nah, kalau ini kita lihat, ini ceritanya bolak-balik nggak apa-apa ya, Yus ya? Iya, ya. Nggak apa-apa, Bang. Bolak-balik. Orang-orang Eropa, Cina, dan lain-lain yang datang ke Perla itu salah satu alasan datangnya itu adalah rempah. Nah, kalau kita lihat kayanya rempah yang ada di Gayo, jangan-jangan itu cuma pelabuhan aja, tapi sumber bahan bakunya sebenarnya adalah hutan Gayo. Jadi, kalau sekarang kita ngomong tentang Aman Nyerang, saya melihat di perjuangan Aman Nyerang, selain beliau membebaskan Gayo, salah satu yang istimewa adalah beliau punya pengetahuan tradisional tentang makanan yang saya yakin sangat hebat. Beliau juga punya ilmu yang ilmu akademis ya, maksudnya beliau punya bundel bacaan apa segala macam, itu menunjukkan beliau adalah orang yang sebenarnya pintar ketika itu. Alasan Aman Nyerang tidak mau turun ke kampung selama 8 tahun setelah 1916 itu adalah untuk menjaga supaya orang kampung tidak dianiaya oleh Belanda. Kalau begitu, Aman Nyerang itu adalah seorang yang sebenarnya sangat jantan. Dia siap, ayo sini, jangan ganggu rakyat saya ada di sini, saya hadapi. Jangan paksa rakyat saya. Saya kira itu pesannya, kemungkinan pesan yang disampaikan, artinya ya beliau heroik lah, hebat lah, pasti, karena tidak mengandalkan masyarakat untuk perlawanannya, beliau melawan Belanda dengan dirinya sendiri. Nah, bahkan ketika beliau diserang di tanggal 23 Oktober 1922 itu, beliau masih sempat menggunakan seluruh senjata yang beliau punya. Kebetulan waktu itu ada pedang, kunyur, rencong. Beliau menggunakan semua alat ini untuk melawan 80 orang dengan senjata lengkap, dihujani dengan peluru, semua menembak Aman Nyerang. Di saat yang bersamaan semua marsusi di saat bersamaan menyerang Aman Nyerang, tapi Aman Nyerang masih sempat melempar tombak tembus 2 orang. Kopral Min kalau saya nggak salah namanya. Masih sempat melempar tombak, masih sempat menggunakan rencong, bahkan masih sempat menggunakan pedang, yang waktu itu ditulis oleh penulis Belanda itu mengatakan ketika Aman Nyerang menggunakan pedangnya, mereka melihat bagaikan orang yang sedang menari-nari. Berarti Aman Nyerang melawan Belanda dengan penuh keindahan, dengan gerakan-gerakan yang barangkali sangat indah. Saya tidak bisa bayangkan dan saya tidak tahu kayak mana. Itu pasti sesuatu yang sangat menarik lah, Yus. Jadi Aman Nyerang orang pintar, bisa tulis baca, paham tentang teknologi pengetahuan tradisional terkait dengan makanan, rempah, dan metode penyehatan. Aman Nyerang
sangat jantan, sangat kuat karakternya. Kemudian Aman Nyerang juga seorang pejuang tangguh. Kalau bukan seorang pejuang tangguh, tidak mungkin 20 tahun beliau tidak ditemukan. Gitu kira-kira cerita menyerangnya. Dan itu tewasnya dari yang saya baca, ini tentu kan sumbernya dari Bang Jul. Sampai dipotong, Bang, tangannya itu. Apa benar? Nah, yang dipotong ini di literatur tidak disebut. Jadi yang dipotong tangannya ini saya ketemu ceritanya ketika dikonfirmasi kepada beberapa orang tua yang tahu cerita menyerang. Jadi masih ada yang tahu? Kebetulan. Ada yang tahu ceritanya. Ada yang tahu. Di Jamat sendiri Pak Yusuf tadi tahu ya. Kemudian Pak Yusuf itu umurnya berapa, Bang? Waktu dikonfirmasi? 90 lebih. 90 sekarang lebih. masih hidup? Ini insya Allah. Saya tidak dengar, saya kira masih. Karena saya nggak dengar kalau itu. Pak Yusuf itu di Dusun Jamat ya. Di Wih Dusun, di Kampung Jamat. Ya, ya. Ke Delung sana. Terus saya terkonfirmasi juga dengan bapaknya Winwan Nur. Ya. Nah, itu. Kebetulan Pak Winwan Nur waktu kecil salah satu marsusi yang ikut di dalam kelompok yang pergi berperang dengan Aman Nyerang yang terakhir itu, kebetulan tinggalnya di Wariji, kata beliau. Nah, si marsusi ini masih suka datang ke beberapa rumah-rumah masyarakat. Kayaknya ketika itu karena sudah merdeka kan, sudah pulang, tapi ada marsusi yang tinggal. Ada marsusi yang merasa betah tinggal di Takengon. Salah satunya tinggal di Wariji, kata bapaknya Ayahanda Winwan Nur. Dia suka datang ke rumah Ayahanda Winwan Nur untuk cerita macam-macam hal. Salah satu cerita yang sangat berkesan adalah cerita ketika beliau berperang dengan Aman Nyerang. Jadi pada masa itu katanya tangan Aman Nyerang itu tidak bisa dilepas dari pedangnya, walaupun beliau sudah meninggal, walaupun beliau sudah. Kenapa marsusi mau mengambil pedang dan segala macam itu? Ini Belanda sebenarnya tidak yakin yang dibunuh itu betul Aman Nyerang tidak. Sebenarnya Belanda tidak yakin ketika itu. Barang-barang ini semua dibawa untuk ditanya ke keluarga, betulkah ini barang Aman Nyerang? Kalau kata keluarga betul, maka betul Aman Nyerang wafat. Kan gitu rencananya. Ya. Jadi karena yang paling sering dilihat sama orang itu adalah pedangnya, maka pedangnya ini yang paling penting dibawa. Karena rencong bisa sama. Rencong satu orang, rencong dua orang sama. Kunyur bisa sama. Kan gitu. Yang paling berbeda sebenarnya yang dimiliki Aman Nyerang itu tinggal pedang. Kalau pedangnya itu biasanya yang akan orang bisa ngelihat keunikan, kekhususannya. Makanya pedangnya harus dibawa. Masalahnya tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan tangan Aman Nyerang dari pedang itu. Itu yang kemudian dipotong dengan tangan-tangannya, kemudian pedang dan tangannya ini dibawa ke keluarganya Aman Nyerang waktu itu yang mengkonfirmasi tentang kebenaran semua barang-barang Aman Nyerang itu anak tertua beliau. Oh ya, Aman Nyerang itu masih punya keturunan sampai hari ini di Jawa. Masih ya, Bang? Berarti saat berjuang itu dia sudah menikah dan punya anak. Ya, punya anak. Ya, dan anaknya itu yang selalu disiksa sama Belanda untuk ngasih tahu di mana Aman Nyerang. Dan saya kira anak Aman Nyerang juga sehebat Aman Nyerang, apapun siksaan yang diterima, itu anak Aman Nyerang tidak pernah membocorkan di mana keberadaan Aman Nyerang. Kalau yang sekarang cicitnya ya kayaknya, cicit ya. Aman Nyerang. Jadi sebentar Bang, sebelum cerita ke keturunan keluarganya. Jadi setelah dikonfirmasi dengan potongan tangan dan pedangnya tadi, benar bahwa ini Aman Nyerang, pedangnya. Nah, kemudian ke keluarganya, seperti saya sebutkan dari penjelasan Bang Jul tadi bahwa saat itu Aman Nyerang sudah berkeluarga dan sudah punya keturunan. Anaknya berapa, Bang? Saya belum dapat info, tapi yang jelas salah satu, saya tidak tahu apakah Nyerang itu adalah anak yang selalu diteror oleh Belanda itu. Saya tidak tahu.
Yang jelas Belanda, kalau dari tulisan Belanda, asumsi saya anak Amanyarang itu cuma satu. Tapi ketika saya coba konfirmasi ke Jamat, ya, nampaknya lebih dari satu dan bahkan ada yang perempuan anak Amanyarang. Nah, ini kalau dari literatur, entah kenapa saya berpikir bahwa anak Amanyarang cuma satu. Jadi saya nggak tahu mana yang betul. Tapi saya kira pastilah masyarakat kita di Jamat tahu persis. Ya. Apalagi mereka dengan persis pula menunjuk yang mana keturunan Amanyarang. Ya. Dan sekarang keturunannya saat Abang ke lapangan ada cicitnya. Ya. Berarti ini sudah generasi keempat. Ya, generasi keempat. Generasi keempat. Berarti cicit cucunya masih ada. Kalau anaknya barangkali masih ada, Bang, ya? Nggak ada. Nggak ada lagi. Anak-anak Amanyarang nggak ada lagi, anak Amanyarang nggak ada, cucu nggak ada, cicitnya lagi tinggal itu. Cicit ya. Kira-kira berapa banyak, Bang? Sempat dicek jumlahnya? Yang saya ketemu itu satu orang. Satu orang saja cicit yang masih tinggal di Jamat. Tapi beliau punya beberapa orang anak, ada beberapa orang anak gitu. Barangkali kalau sepupu-sepupunya banyak ya. Ya. Tapi kalau yang keturunan langsung, yang dikasih tahu sama orang kampung cuma satu. Ya, itu yang cicitnya yang terkonfirmasi tadi ya. Terkonfirmasi. Ya. Barangkali begini, ini asumsi juga. Kenapa ditulis Belanda satu? Karena disebutkan yang satu itu, yang lain dirahasiakan. Barangkali. Ini untuk keamanan keturunan Amanyarang sendiri, Bang Jo. Betul. Ya. Kita lanjut lagi ke setelah dipotong dipastikan benar. Nah, ini kemudian pedang sama bundelan yang lain tadi dibawa Belanda ke Belanda. Betul. Ya. Jadi pemimpinnya itu namanya Jordan. Ya. Yang paling menarik, pahlawan Aceh itu kan banyak ya. Ada Cut Mutia, ada Cut Ngadin, ada Teku Umar, ada Panglima Polim, ada Pang Nanggro, ada banyak pejuang-pejuang Aceh. Kematian atau gugurnya Teku Umar, gugurnya tertangkapnya Cut Ngadin, gugurnya Cut Mutia, itu diberitakan di koran-koran Belanda itu paling lama setahun. Amanyarang 12 tahun. Sampai 1934, koran Belanda masih bercerita tentang Amanyarang, bahkan yang di 1934 tuh headline. Gila nggak tuh sih? Ya. Siapa sih ini? Kenapa pahlawan-pahlawan yang lain cuma diceritakan atau diberitakan paling lama 1 tahun? Amanyarang 12 tahun. Dan berturut-turut setiap tahun. Itu pejuang Aceh yang paling lama dari temuan Bang Jul yang diberitakan. Ya. Sampai 19 atau ya bisa jadi ya. Bisa jadi saya nggak nyari ya, makanya Ya. cuma saya dapat setahun gitu kan gitu. Ya. Tapi kalau Amanyarang itu sejak di saat beliau gugur di tahun selanjutnya terus sampai 1934, dari 1922 sampai dengan 1934 itu selalu ada berita tentang Amanyarang. Dan salah satu dari semua pemberitaan itu semuanya menceritakan fokusnya itu Amanyarang. Nah, Jordan sendiri, kita balik lagi ke kejadian itu, Jordan sendiri dengan pasukannya itu merayakan keberhasilan mereka itu bermalam-malam di Buntul Kubu. Jadi perayaannya itu di Buntul Kubu, perayaan kemenangannya itu. Kemudian seluruh pasukan itu dapat anugerah kenaikan pangkat termasuk Jordan. Nah, karena itu nampaknya sebagai prestasi yang hebat barangkali. Jordan sendiri kan pasti merasa bangga, itu prestasi yang luar biasa karena dapat penghargaan yang sangat banyak.
Itu salah satu sebabnya kenapa Jordan nampaknya mengambil pedang Aman-Nyerang dan membawanya ke Belanda. Jadi di sekitar tahun 2000, Jordan berpesan kepada putrinya agar putrinya mengembalikan pedang Aman-Nyerang itu ke Aceh. Ya. Setelah Jordan meninggal, putri Jordan melaksanakan wasiat bapaknya. Tapi karena dia tidak tahu Aceh, di Belanda itu ada satu yayasan, itu namanya Yayasan Pocut. Yayasan Pocut ini adalah yayasan yang sebelumnya mengurus perkuburan Belanda, apa itu yang di Banda Aceh? Kerkop. Kerkop. Nah, Kerkop itu kalau di orang-orang Belanda dulu disebut itu adalah Pocut. Nah, kenapa Pocut? Di situ pernah dikuburkan salah satu keturunan sultan yang perempuan. Kalau nggak salah ada persoalan dengan perselingkuhan atau apa sehingga tidak dikuburkan secara Islam lah. Maka karena sudah tidak dikuburkan secara Islam, dikuburkanlah secara yang lain. Akhirnya dikuburkan di situ sehingga perkuburan itu dinamakan perkuburan Pocut. Itu karena Pocutnya tadi dikuburkan di sana. Nah, ya. Belanda sendiri punya Yayasan Pocut. Yayasan Pocut ini adalah yayasan yang mengurus veteran perang Aceh dan keluarganya. Nah, Putri Jordan menyerahkan pedang tadi kepada Yayasan Pocut agar dikembalikan ke Aceh. Tahun 2000 diserahkan, Yayasan Pocut baru bisa datang ke Aceh itu 2003. Kalau saya tidak salah, 14 September 2003 pedang itu diterima oleh Abdullah Putih. Kalau saya tidak salah. Itu diserahkan oleh Yayasan Pocut Belanda kepada pemerintah Aceh dengan harapan bahwa pedang itu dikembalikan ke tempatnya. Artinya mestinya kan dikembalikan ke Gayo ya. Ternyata tadi barusan saya cek tanggalnya 14 Maret 2003 pedang Aman-Nyerang kembali ke Aceh dan diterima oleh Gubernur Aceh. Kemudian Gubernur Aceh menyerahkan kepada Museum Aceh dan saat ini pedang Aman-Nyerang itu ada di Museum Aceh. Kebetulan kemarin saya ada lihat foto dan video-videonya dari kalau nggak salah Sanggar Gayo Simponi Benar Meriah. Mereka melakukan pementasan tari perang seni. Tarinya sendiri dikoreografi sama anak-anak Kobat yang kemudian ini mereka punya kesempatan memegang pedang Aman-Nyerang tuh. Wah, saya cemburu. Oh, saya yang tahu cerita nggak pernah bisa pegang. Ini anak-anak yang nari dapat pegangnya nih, sialan. Ya, gitu kayak gitu ceritanya nih. Ya, luar biasa ya, Bang. Dari hasil penelusuran tadi, ketahuan nggak nama asli Aman-Nyerang ini siapa? Enggak. Hanya tertulis dari banyaknya publikasi itu Aman-Nyerang ya. Aman-Nyerang saja. Aman. Tapi ini saya dengar anak Kobat sedang melakukan upaya untuk seperti merekonstruksi wajah Aman-Nyerang. Saya nggak tahu ketika keberhasilan sampai semana. Ini sedang diupayakan supaya kita bisa dapat gambaran gimana sih sebenarnya wajahnya Aman-Nyerang gitu. Ya, dari daerah sendiri, Bang Jul, ini karena ya. Bang Jul di Gayo, di Aceh, apa tidak ada upaya pengusulan Aman-Nyerang ini sebagai pahlawan nasional dari Aceh? Bupati Benar Meriah sudah menyurati. Sudah. Bupati Benar Meriah sudah menyurati. Ya. Tapi barangkali masih ada sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, ini saya dengar ada yang mau melanjutkan lah, ada yang mau berusaha untuk bisa mengusulkan pahlawan itu tidak harus masyarakat, tidak harus pemerintah. Betul. Masyarakat juga bisa, kelompok-kelompok masyarakat juga bisa mengusulkannya. Nah, ini barangkali ada kawan-kawan kita yang nampaknya tertarik kepada Aman-Nyerang ini, yang sekarang juga sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional gitu. Jadi kemungkinan pengusulannya mungkin tidak lewat pemerintah, tapi mungkin dari komponen masyarakat lah. Ya, paling enggak
pengusulannya, ya prosesnya mulai berjalan tahun ini, dan tahun depan itu bisa diusulkan. Insya Allah. Nah, Insya Allah. karena mendengar penjelasan Bang Jul tadi dari hasil penelusuran ini luar biasa. Perjuangannya, kiprahnya, kontribusinya, kesatriaannya juga luar biasa. Sampai dipestakan waktu itu bisa mengalahkan Aman Nyerang ini, dan deadline sampai 1934. Ini 12 tahun. 12 tahun ya Bang ya? 12 tahun. 12 tahun, dan ini mengalahkan publikasi Tengku Tapa juga kalau dari Gayo yang dari Bener Meriah. Termasuk dari penelusuran Bang Jul ini, harapannya bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri pejuang-pejuangnya yang lain. Termasuk saya juga baru tahu ada pejuang perempuan itu. Ada ulama perempuan, katakanlah ulama perempuan. Nah, jadi ini menarik sekali, Bang Jul, perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terakhir, Bang Jul, ini pesan ke anak-anak muda di Indonesia yang mendengarkan perbincangan kita kali ini, khususnya yang di Aceh. Nah, sebagai negeri pejuang, penghasil banyak pejuang. Ya, ayo kita sama-sama belajar tentang negeri kita. Kita belajar tentang budaya kita. Kita pelajari tentang banyak hal di diri kita, suku Gayo, suku Aceh, suku yang segala macam. Kita pelajari bersama. Sangat banyak kebaikan-kebaikan yang ada di masa lalu yang kita lupakan saat ini. Nah, belajarlah pelajari dengan baik, terutama mempelajarinya dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang ada. Tolong usahakan mempelajari sesuatu yang betul dan menghindari asumsi-asumsi yang terlalu banyak. Jangan terlalu banyak menurut pendapat kita, tapi lihat apa yang betul-betul terjadi di lapangan. Dan tolong tulis apapun yang dapat, apapun yang ditemukan, tolong tulis agar orang-orang selanjutnya bisa lebih mudah melakukan penelusuran dan bisa lebih mudah untuk membuktikan kebenarannya. Dan kita punya budaya yang demikian bagus, dan semua budaya kita itu punya potensi ekonomi. Oleh karena itu, dengan menjaga budaya, sebenarnya kita sedang menjaga potensi ekonomi negeri. Gitu kira-kira, Yus. Ya, baik Bang Jul, terima kasih banyak ya atas waktunya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang berbeda. Sukses terus buat Bang Jul untuk penelusurannya, juga sehat walafiat, termasuk karirnya tentu. Salam buat keluarga Bang Jul, dan juga teman yang ikut membantu menelusuri ini. Baik, makasih. Ya, assalamualaikum. Salam untuk semua kawan-kawan. Yuk. Ya. Salam. Salam.